siang, perkenalkan nama saya Adiani Misa, saya dari Prodi Sosiologi Fakultas FISIP dengan NIM 21030300079. Di sini saya akan merevisi sebuah buku yang berjudul Dasar-dasar Logika pada bagiannya yang ke-7 tentang hak-hak asasi manusia. Buku ini ditulis oleh Profesor Maryam Budiarjo dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2007 dengan jumlah halaman 507. Latar belakang dari buku ini, diskusi internasional di PBB mengenai hak asasi manusia telah menghasilkan beberapa piagam penting, antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Review buku bagian ke-7. Perkembangan hak asasi manusia. Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu pada zaman pertengahan, masalah hak asasi manusia sudah mulai mencuat di Inggris pada tahun 1215 ditandatangani suatu perjanjian Magna Carta antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Raja John dipaksa menguasai beberapa hak asasi para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan perang. Hak yang dijamin mencakup hak politik dan sipil yang mendasar seperti hak untuk diperiksa di muka hakim. Pada abad ke-17 dan abad ke-18 demikian mengenai hak asasi maju dengan pesat. Keadaan alam perlu ditinggalkan dan digantikan dengan kehidupan bernegara berdasarkan suatu kompleks sosial untuk penguasa masyarakat. Ini yang kemudian dinamakan sebagai teori hak asasi sosial. Bagian kedua dari buku ini yaitu hak asasi manusia pada abad ke-20 dan abad ke-21. Yang pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Seusai Perang Dunia Kedua, timbullah keinginan untuk merumuskan hak asasi yang diakui seluruh dunia sebagai standar universal sebagai perilaku manusia. Usaha pertama ke arah standar setting ini dimulai oleh Komisi Hak Asasi Manusia. Kedua jenis hak asasi manusia dimaksudkan sebagai hasil kompromi antara negara-negara barat dan negara-negara lain. Sekalipun hak politik masih lebih dominan, Deklarasi Universal dimaksud sebagai dominan sekaligus standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia. Maka dari itu, berbagai hak dan kebebasan dirumuskan secara sangat luas, seolah-olah bebas tanpa batas. Deklarasi mempunyai pengaruh moral, politik, dan edukatif yang tiada taranya sebagai lambang komitmen moral dunia internasional pada perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi menjadi acuan di banyak negara dalam undang-undang dasar serta putusan-putusan hakim. Bagian kedua yaitu dua kovenan internasional hak asasi PBB dalam penyusunan sesuatu yang lebih mengikat daripada deklarasi belaka. Dalam bentuk perjanjian ditentukan pula bahwa setiap hak akan dijabarkan dan prosedur serta peraturan pelaksanaan dan pengawasan dirumuskan secara rinci. Juga diputuskan untuk menyusun dua perjanjian, yakni yang pertama mencakup hak politik dan sipil, yang kedua meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya yaitu perbedaan pada forum PBB. Kesukaran adalah perbedaan sifat antara hak politik dan hak ekonomi yang kadang-kadang menuju ke suatu ketegangan antara dua jenis hak asasi. Hak politik memerlukan dibatasinya peran pemerintah, maka yang melaksanakan hak ekonomi
Tidak cukup hanya melalui perundang-undangan saja. Pemerintahan harus aktif mengenai semua sumber kekayaan yang mengatur bagian kegiatan ekonomi sedemikian rupa sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk penegakan ekonomi. Kewajiban yang menyeluruh itu mungkin saja akan mendorong pemerintah untuk mengatur dan mengadakan campur tangan yang terlalu luas dalam banyak aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya, pembatasan dan konsep non-drogable. Hak asasi dalam deklarasi dirumuskan dengan gaya yang sangat gamblang, seolah-olah tanpa batas. Gamblang yang dianggap perlu untuk dapat diberi batasan atau retraksi. Banyak negara khawatir bahwa kebebasan tanpa batas dapat mengganggu stabilitas dalam negeri dan menggoroti wewenang sistem perundang-undangannya. Maka dari itu, hak-hak perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak melanggar domestic jurisdiction. Ini hak sipil dan politik mencakup antara lain hak hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak atas kebebasan dan keagamaan, hak untuk tidak dikenai konsep proaktif, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, hak untuk mempunyai pendapat, hak tanpa mengalami gangguan, hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan antara berserikat. Selanjutnya adalah Deklarasi Bangkok pada April 1993. Diterima oleh para menteri dan wakil dari negara-negara ASEAN, mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat di wilayah itu. Naskah ini mempertegas berbagai konsep dan prinsip. Yang pertama, hak asasi bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia dari semua ras, agama, kelompok etnis, kedudukan sosial, dan sebagainya. Kedua, hak asasi tidak boleh dibagi-bagi atau dipilih-pilih. Dalam arti harus dilihat dalam keseluruhannya. Ketiga, tidak dibenarkan memilih di antara beberapa kategori hak asasi dan menganggap bahwa satu kategori lebih penting daripada yang lain. Keempat, hak asasi pembangunan adalah suatu hak asasi, right to development. Kelima, pelaksanaan hak asasi tidak boleh menjadi syarat. Keenam, kekasan nasional, regional, sejarah, budaya, dan agama merupakan hal yang perlu dipertimbangkan. Ketujuh, hak asasi menentukan nasib sendiri atau right to self-determination. Hak tersebut selama ini dipakai untuk melawan kolonialisme sehingga muncul banyak negara baru yang merdeka. Selain itu, ancaman terorisme global telah memaksa banyak negara demokrasi untuk memperketat keamanan nasional di negara masing-masing, sehingga membuat undang-undang interterorisme yang sedikit banyak mengurangi civil liberties. Yang terjadi sudah lama menjadi tradisi. Dewan Keamanan sebelumnya telah mendirikan beberapa badan pengadilan ad hoc seperti International Criminal Tribunal for ex-Yugoslavia serta Franda untuk mengadili kejahatan perang di daerah-daerah itu. Mahkamah Pidana Internasional masih harus membuktikan sejauh mana ia dapat bekerja secara adil, efektif, tanpa standar ganda, kegiatan backpacking di bawah payung PBB untuk melibatkan banyak negara anggotanya. Mungkin akan terpengaruh oleh kehadiran mahkamah ini, dalam arti bahwa ruang gerak bagi personil militer di lapangan mungkin akan dirasakan lebih terbatas dibandingkan masa lalu. Kesimpulannya, dari hasil review buku tersebut dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengetahui menunjukkan pentingnya mempelajari dasar-dasar ilmu politik.
kita juga dapat mempelajari diskusi internasional di PBB mengenai hak asasi manusia yang telah menghasilkan beberapa piagam penting, antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan 2 perjanjian, yaitu Kovenant Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenant Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Deklarasi Wina. Sekian hasil review dari saya. Kiranya review buku ini dapat berguna bagi kita semua sebagai pembaca. Terima kasih.